Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Harfiani. Saya dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan saya, proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lainnya, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan. Di antaranya, yang pertama itu adalah invention, yang berarti penemuan. Yang kedua, development, yaitu artinya pengembangan. Yang ketiga itu ada diffusion, yang artinya penyebaran. Dan yang keempat itu adoption, yang artinya penyerapan. Model proses inovasi pendidikan. Beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada individual antara lain, yang pertama itu adalah Fitch J. and Steiner pada tahun 1961, menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli. Yang kedua ada Coley pada tahun 1961, belum menyadari, memahami, mempercayai, mengambil tindakan. Yang ketiga ada Rogers pada tahun 1962, menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima. Yang keempat ada Robertson pada tahun 1971, persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, dan disonansi. Pada model proses inovasi dalam organisasi menurut Zalman, Duncan, dan Holbeck disebutkan bahwa proses inovasi terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Berikut ini akan dijelaskan tentang tahap informasi atau inovasi tersebut. Yang pertama adalah tahap permulaan. Nah, di tahap permulaan itu ada 3 cabang. Yang pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dan yang ketiga itu ada langkah pengambilan kesimpulan. Masuk ke tahap kedua, yaitu tahap penerapan atau implementasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dalam menggunakan atau menerapkan informasi. Dalam penerapan inovasi, ada 2 langkah yang dilakukan, yaitu langkah awal penerapan dan langkah lanjutan pembinaan penerapan inovasi. Perkembangan inovasi dalam pendidikan di Indonesia diantaranya, yang pertama, pemerataan kesempatan belajar untuk menanggulangi jumlah usia sekolah yang cukup banyak di Indonesia. Pemerintah menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak usia sekolah. Salah satunya adalah didirikannya SD, Pamong, SMP terbuka, dan universitas terbuka. Yang kedua itu ada kualitas pendidikan untuk menanggulangi kurangnya jumlah guru dengan diiringi merosotnya mutu pendidikan pemerintah. Dalam hal ini meningkatkan mutu pendidikan, misalnya penataran guru melalui radio atau modul. Yang ketiga, penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Lembaga pendidikan formal ini adalah suatu subsistem dari sistem sosial.
Jika terjadi perubahan dalam sistem sosial, maka lembaga pendidikan formal juga mengalami perubahan. Demikian sebaliknya. Oleh itu, lembaga pendidikan mempunyai beban ganda, yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan mempersiapkan generasi muda agar dapat menghadapi tantangan kemajuan pada zaman ke depan. Motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan bersumber pada dua hal, yaitu kemauan sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat dan adanya usaha untuk menggunakan sekolah atau lembaga pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada masyarakat. Antara lembaga pendidikan dan sistem sosial terjadi hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Ada 3 hal yang berpengaruh besar terhadap kegiatan di sekolah. Yang pertama itu adalah faktor kegiatan belajar mengajar. Beberapa alasan mengapa orang memandang tugas guru dalam mengajar mengandung banyak kelemahan. Yang pertama itu adalah hubungan interpersonal guru dan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar terisolasi dan kritik teman sejawat. Yang ketiga, ketiadaan kriteria yang baku tentang keefektifan belajar mengajar. Lalu, waktu yang terbatas. Tujuan pembelajaran yang sama untuk siswa yang berbeda. Minimnya waktu untuk meningkatkan kompetensi dan banyaknya tuntutan. Jika profesional yang penuh, maka akan memberi peluang pada anggotanya untuk yang pertama, ada menguasai kemampuan profesional yang ditunjukkan dalam penampilannya. Yang kedua, memasuki anggota profesi dan penilaian terhadap penampilan profesinya diawasi oleh kelompok profesi atau teman sejawat. Yang ketiga, ketentuan untuk berbuat profesional ditentukan bersama antar sesama anggota profesi. Yang kedua itu ada faktor internal dan eksternal. Keunikan dari sistem pendidikan adalah baik pelaksana maupun klien adalah kelompok manusia. Perencanaan inovasi pendidikan harus memperhatikan mana kelompok yang mempengaruhi dan mana kelompok yang dipengaruhi. Faktor internal ini yang dimaksud adalah siswa. Siswa menjadi pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan. Terus, faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang berpengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua, baik secara moral maupun finansial. Di Amerika yang berperan sebagai faktor eksternal adalah juga para pembayar pajak pendidikan yang diatur tersendiri berdasarkan pada kemampuan atau kekayaan masing-masing. Lalu, faktor yang ketiga itu sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat pemerintah, mulai dari cara berpakaian, kegiatan waktu istirahat, sampai pada kegiatan belajar di kelas. Dengan aturan tersebut, timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Demikian pula sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan zaman pada kedepannya. Dampak dari keterbatasan tersebut menimbulkan siklus otoritas yang negatif bagi guru yang dikemukakan oleh Florio pada tahun 1973 dan dikutip oleh Zalman pada tahun 1977. Baiklah, itu saja tentang materi yang akan saya sampaikan atau yang tadi saya sampaikan itu tentang pengertian atau tentang proses inovasi pendidikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.